The Royal Indonesia TV Online Group. Hai, Mr. Wak kembali ya, bersih dan sehat. Hachu. Halo, Dr. Blobby, Mr. Wak sakit. Aku periksa dulu ya. Ih, kumanan bakteri. Mr. Wall butuh Nippon Spotless Plus, cat anti noda plus anti kuman. Silver Iron-nya lindungi dinding dari kuman bakteri penyebab penyakit. Baru Nippon Spotless Plus, dinding sehat, keluarga sehat. Jadi harapannya setiap tahun diadakan PKB dan semakin lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita setiap tahun pasti coba. Berarti sudah siapa? Dengan Mbak Mita. Oke, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Tina. Ibu Tina? Ibu Mita PT Papros. Oke, ya. Pendidikan kedokteran berkelanjutan PKB Paru ke-21 tingkatkan kompetensi dokter dan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Surabaya. The Royal Indonesia TV, Fakultas Kedokteran Unair bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Unair selenggarakan pendidikan kedokteran berkelanjutan PKB yang ke-21 selama 2 hari di Hotel Bumi Surabaya baru ini. Dr. Herley Windo Setiawan SP selaku Ketua Panitia saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan, kami dari Departemen Pulmonologi Fakultas Kedokteran Unair dan KSM Paru Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Unair, sebagai salah satu senter pendidikan paru mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi baik dokter spesialis, dokter umum, maupun tenaga kesehatan selain dokter, untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang kesehatan paru. Jelas Herley. Lebih lanjut Herley berharap, kami berharap dari Departemen Paru bisa memberikan sumbangsi pada bangsa dan negara Indonesia dengan meningkatkan kompetensi baik dokter spesialis maupun dokter umum juga tenaga kesehatan bukan dokter dapat meningkatkan pula derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Petik 2. Materi workshop dan simposium meliputi workshop ILD, FAL atau fungsi paru, onkologi paru, divisi kerja paru, divisi onkologi, divisi infeksi. Petik 2. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Dan KSM Paru, Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Unair ya. Kami sebagai salah satu senter pendidikan paru di Indonesia, terutama untuk Indonesia Timur, punya tanggung jawab Pak untuk meningkatkan kompetensi dokter-dokter, baik itu dokter umum, dokter spesialis maupun tenaga kesehatan selain dokter ya di Indonesia untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang kesehatan paru. Sehingga kami secara rutin setiap tahun akan mengadakan kegiatan PKB ini. Dan kebetulan kali ini sudah sampai ke PKB 21 ya. Jadi kami yang paling jauh itu ada dari Aceh dan Papua. Tapi kalau yang paling banyak tetap dari Jawa Timur karena kita di sini di Surabaya. Dan alumni paru terutama dari UNER datang Pak. Kalau isi dari PKB ini
Kami ada 5 workshop ya, workshop intervensi yang minggu lalu, kemudian ada workshop infeksi, workshop ILD itu penyakit paru interstisial ya, kemudian ada workshop valv paru itu fungsi paru ya, kemudian ada workshop onkologi keganasan atau kanker lah gampangnya gitu. Kemudian besok itu ada simposium, itu meliputi 6 divisi juga. Kita tampilkan semua, ada divisi paru kerja, divisi infeksi, divisi intervensi, divisi asma PPOK, dan divisi onkologi. Jadi semuanya besok simposium menampilkan materinya. Kemudian besok juga ada poster. Jadi besok kompetisi poster bagi dokter-dokter yang tertarik bidang paru, biasanya mereka bikin paper, mereka bikin posternya, besok dilombakan. Harapannya dari Departemen Paru ingin memberikan sumbangsi ya, sumbangsi untuk dokter-dokter baik dokter spesialis maupun dokter umum, sehingga kompetensi mereka meningkat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Gitu. Ini sumbangsi kami dari Sentra Pendidikan kepada bangsa Indonesia. Baik, posternya. Baik, terima kasih Dok. Sama-sama. Kalau itu memang ada 2 mazhab, pakai lain atau pakai proses prediksi. Mau pakai lain. Bahkan mengenai nilai ini sendiri sempat ada beberapa yang agak sedikit berbeda. Tadi ngomong jangan pakai mana kalau kita mau pakai nilai dari hasil pre-mobil kita bisa pakai. Jadi kita akan restriksi jika memang KVP-nya atau FWIS-nya mengalami penurunan biasanya. Kalau turun di bawah 80, klasifikasinya bisa dijelaskan maupun berat ya. Ada dua mazhab ya, ada 2 mazhab dalam pembacaan psikometri. Kalau mazhabnya ATS itu mereka pakai LLM, pakai asal LLM, dan itu ada alat psikometri yang sudah bisa memunculkan nilai LLM sudah ada sebenarnya. Tapi kalau mazhabnya Gold atau Gina itu tetap pakai persen prediksi. Kali ini tangannya. Iya. KB Paru? Ya.